Air pollution consists of chemicals or particles in the atmosphere that pose serious health and environmental threats. But what causes air pollution, and what does it mean for our planet? Some air pollution comes from natural sources like volcanic eruptions, wildfires, or allergens. But most air pollution results from human activities, such as energy use and agriculture. There are different types of human-made air pollution. When we burn fossil fuels to produce energy, they release greenhouse gases into the air. These emissions, such as carbon dioxide, methane, nitrous oxide, and fluorinated gases, trap heat from the sun in Earth's atmosphere, leading to a rise in global temperatures. This creates a cycle where air pollution contributes to climate change, and climate change creates higher temperatures. In turn, higher temperatures intensify some types of air pollution. For example, climate change increases smog because it forms in the presence of high heat and increased levels of ultraviolet radiation. More frequent extreme weather, such as flooding, contributes to damp conditions, and therefore to a rise in mold. Warmer weather also leads to longer pollen seasons, and therefore more pollen production. Smog is a type of air pollution that reduces visibility and has serious health effects. Smog can be divided into two categories: sulfurous and photochemical. Sulfurous smog is made up of chemical compounds called sulfur oxides. It occurs when burning sulfur-bearing fossil fuels such as coal. Photochemical smog, also called ground-level ozone, is a result of the reaction between sunlight, nitrogen oxides, and volatile organic compounds. Nitrogen oxides come from car exhaust, coal power plants, and factory emissions. Volatile organic compounds are released from gasoline, paints, and many cleaning solvents. Smog not only creates a brown haze that reduces visibility, but also harms plants, irritates the eyes, and causes respiratory distress. Another category of air pollution is toxic pollutants. These are chemicals such as mercury, lead, dioxins, and benzene that are released during gas or coal combustion, waste incineration, or burning of gasoline. In addition to adverse environmental effects, toxic air pollution can cause serious health problems such as cancer, reproductive complications, and birth defects. While air pollution has many consequences for our planet, there are solutions. We can limit toxic pollutants, smog, and greenhouse gases by decreasing the use of fossil fuels, such as in transportation, manufacturing, and electricity generation. Reducing air pollution not only contributes to a cleaner environment and better human health, but can also slow the rate of global warming. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Farel. Saya mewakili pemerintah Indonesia. Dalam hal ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam diskusi ini, saya akan menyampaikan pandangan pemerintah mengenai upaya penghematan dan pengurangan emisi karbon, sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi serta ketahanan energi nasional. Saya Emanuela, mewakili sektor bisnis dan investasi energi dari PT Indika Energi Tbk. Saya akan menyampaikan peluang dan tantangan yang dihadapi perusahaan swasta dalam mendukung transisi energi di Indonesia. Saya Regita, mewakili organisasi lingkungan, WALHI atau Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Saya akan menyuarakan kepentingan masyarakat sipil, komunitas adat, dan lingkungan hidup yang terdampak langsung oleh krisis perubahan iklim. Saya Gendis, di sini saya perwakilan analisis kebijakan dari IESR. Kami akan memberikan pandangan kami, kajian advokasi dan analisis data teknis terkait peta jalan dekarbonisasi serta kondisi perubahan iklim yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih. Indonesia saat ini menghadapi dua tantangan besar. Yang pertama adalah kebutuhan listrik nasional yang terus meningkat untuk mendorong industri. Yang kedua, komitmen internasional kita untuk mengurangi emisi karbon. Sebagian besar pasokan listrik di grid PLN kita masih berasal dari batu bara. Sehingga pemerintah harus mencari solusi yang seimbang antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Benar, kajian dan analisis dari kami di IESR juga menunjukkan bahwa sektor energi merupakan salah satu penyumbang emisi terbesar di Indonesia saat ini. Ketergantungan yang tinggi pada PLTU batubara menghasilkan karbon dioksida dalam jumlah besar yang mempercepat pemanasan global. Dampak krisis iklim ini mulai kita rasakan secara nyata melalui intensitas cuaca ekstrim, banjir rob di pesisir, serta kekeringan berkepanjangan dan kenaikan suhu rata-rata wilayah. Dampak tersebut juga dirasakan langsung oleh masyarakat di tingkat tapak.
Di berbagai daerah dampingan Walhi, banyak petani mengalami gagal panen akibat pergeseran musim yang tidak menentu. Bencana banjir ekologis juga semakin sering terjadi di beberapa wilayah lingkar tambang. Oleh karena itu, menurut kami, pengurangan penggunaan dan pensiun dini PLTU batubara harus menjadi prioritas utama tanpa ditunda. Kami di PT Indika Energi sangat memahami kekhawatiran tersebut. Namun, kita juga harus realistis melihat bahwa batu bara selama ini menjadi tulang punggung sumber energi utama Indonesia karena harganya yang murah. Jika transisi ke EBT dipaksakan terlalu cepat, tanpa persiapan infrastruktur dan teknologi baterai yang matang, akan muncul risiko besar terhadap stabilitas pasokan listrik nasional dan kelangsungan dunia usaha. Itulah alasan mengapa kami di kementerian memilih pendekatan transisi bertahap atau gradual transition. Kami ingin mengurangi emisi, tetapi tetap menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah shock pada pasar. Saya ingin bertanya langsung kepada pihak Indika Energi, mengapa komersialisasi dan investasi energi terbarukan di sektor swasta masih berjalan lambat? Padahal dampak kerusakan lingkungan dari sektor ekstraktif sudah sangat jelas di depan mata. Ada beberapa alasan operasional rekan dari Walhi. Investasi energi terbarukan seperti proyek PLTS skala besar membutuhkan biaya awal atau capital expenditure yang cukup besar di awal. Selain itu, kami selaku pelaku usaha membutuhkan kepastian regulasi jangka panjang dari pemerintah dan jaminan tarif beli listrik yang masuk akal agar proyek tersebut itu dijalankan dapat memberikan keuntungan finansial yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Namun, jika perusahaan hanya terus-menerus fokus pada margin keuntungan dan return on investment, siapa yang pada akhirnya harus menanggung biaya kerusakan lingkungan, biaya pemulihan ekosistem, dan kesehatan masyarakat akibat polusi emisi karbon? Dasar pertanyaan ini menjadi kritik yang penting. Kami di PT Indika Energi tidak hanya memikirkan profit semata, melainkan kami saat ini berkomitmen penuh pada prinsip ESG dan menargetkan net zero pada karbon internal kami. Namun, secara bisnis, kami juga memiliki tanggung jawab hukum kepada para pemegang saham dan jaminan kesejahteraan ribuan karyawan kami. Sebenarnya kedua belah pihak memiliki titik temu. Laporan Indonesia Energy Transition Outlook yang dirilis oleh kami menunjukkan bahwa energi terbarukan memang membutuhkan investasi awal yang lebih besar, tetapi green economy dan manfaat ekonominya dalam jangka panjang jauh lebih besar, aman, dan murah dibandingkan jika kita terus mempertahankan ketergantungan pada energi fosil yang fluktuatif. Dari sisi kami harus kami harus berdiri di tengah mempertimbangkan semua kepentingan makro. Kami di kementerian harus menjaga lapangan pekerjaan, menarik investasi asing, sekaligus menguji target penurunan emisi dalam enhance NDC kita. Karena itu, kami berharap pemerintah dapat segera memberikan insentif konkret seperti keringanan pajak dan kemudahan perizinan bagi proyek-proyek energi terbarukan swasta. Usulan tersebut sedang difinalisasi oleh pemerintah bersama Kementerian Keuangan. Karena investasi dan kemitraan swasta sangat dibutuhkan untuk mempercepat transisi energi ini. Sebelum melanjutkan, saya ingin menyoroti peran media massa. Menurut pandangan kami, media memiliki pengaruh besar sebagai instrumen edukasi publik untuk membentuk kesadaran masyarakat mengenai urgensi reformasi kebijakan energi dan perubahan iklim di Indonesia. Saya sangat setuju. Banyak isu lingkungan, konflik lahan, dan dampak krisis iklim menjadi perhatian publik nasional karena jurnalisme investigatif media aktif memberikan fakta yang terjadi di lapangan. Media juga membantu Walhi mengedukasi masyarakat agar memahami pentingnya dekarbonisasi. Dari sisi dunia usaha, pemberitaan media juga secara langsung mempengaruhi reputasi korporasi kami di mata investor global. Ketika masyarakat melihat sebuah perusahaan dinilai tidak peduli terhadap pelestarian lingkungan, maka nilai saham dan kepercayaan publik dapat menurun drastis. Pemerintah juga merasakan hal yang sama. Kehadiran media membuat proses penyusunan kebijakan publik kementerian menjadi lebih transparan, akuntabel, dan dapat diawasi langsung oleh seluruh masyarakat Indonesia. Karena itu,
Diseminasi informasi dan komunikasi publik yang baik sangatlah penting. Masyarakat perlu mengetahui bahwa transisi dari batu bara bukan hanya tugas kementerian atau koperasi saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab kolektif bersama. Baik, saya ingin mengajak seluruh pihak di forum ini untuk merumuskan draft solusi bersama yang dapat kita eksekusi dalam waktu dekat. Berdasarkan analisis model transisi saya, kami mengusulkan 3 langkah strategis. Yang pertama itu membatasi pembangunan PLTU batubara, baru secara ketat serta memperjelas draft pensiun dini PLTU. Yang kedua, menyederhanakan regulasi pemanfaatan PLTS atap. Yang ketiga, menetapkan indikator capaian emisi yang jelas, transparan, dan terukur secara berkala. Kami di Walhi mendukung usulan dari IESR. Namun, kami ingin memastikan bahwa target-target penurunan emisi tersebut benar-benar diimplementasikan secara konsisten di lapangan, dipantau secara independen, dan tidak berakhir sekedar menjadi wacana di atas kertas saja. Dari sisi industri, kami siap meningkatkan portofolio investasi kami pada sektor energi surya, teknologi baterai, dan energi terbarukan lainnya. Namun, kembali lagi, kami memerlukan konsistensi dukungan kebijakan dari pemerintahan. Pemerintah berkomitmen memberikan kepastian tersebut melalui regulasi insentif investasi hijau, penyederhanaan birokrasi perizinan EBT, dan skema kemitraan strategis dengan sektor swasta. Apakah pemerintah juga bersedia membuka data laporan perkembangan capaian emisi tahunan secara transparan kepada publik? Melalui platform integrasi satu data di Kementerian Lingkungan Hidup, transparansi merupakan prioritas agar elemen masyarakat sipil dapat ikut memantau jalannya kebijakan ekologis ini. Kami dari pihak korporasi juga bersedia melaporkan perkembangan pengurangan emisi operasional kami dalam sustainability report perusahaan secara berkala. Saya menyarankan agar proses audit dan evaluasi teknis dilakukan setiap tahun melibatkan koalisi masyarakat sipil dan lembaga riset sehingga seluruh pihak dapat melihat secara objektif apakah target kuantitatif yang kita lakukan ini sudah tercapai atau belum. Setelah mendengar seluruh pandangan komprehensif hari ini, saya mengusulkan konsensus bersama. Yang pertama, pemerintah melalui Kementerian ESDM akan mempercepat peta jalan pengembangan energi terbarukan serta memberikan dukungan regulasi investasi hijau. Yang kedua, pihak swasta seperti PT Indika Energi Tbk berkomitmen meningkatkan alokasi investasi pada ekosistem energi terbarukan dan mengurangi jejak emisi karbon operasional secara bertahap. Yang ketiga, Walhi bersama koalisi masyarakat sipil akan aktif membantu mengedukasi publik sekaligus menjalankan fungsi pengawasan independen terhadap realisasi komitmen hijau ini. Yang keempat, proses evaluasi audit emisi dan pemantauan lingkungan akan dilakukan secara berkala berbasis data independen dari IESR bersama tim akademisi yang dapat dipertanggungjawabkan. Apakah seluruh pihak di forum ini menyetujui draft kesepakatan bersama tersebut? Kami dari Indika Energi menyetujui. Kami dari Walhi menyetujui. Kami di IESR mendukung penuh kesepakatan ini. Oleh karena itu, diskusi hari ini menunjukkan bahwa dunia usaha memiliki peran vital dalam mendukung transisi energi nasional. Perubahan iklim bukan lagi sekedar isu lingkungan, tetapi juga isu ekonomi dan sosial yang mempengaruhi hajat hidup masyarakat luas. Semakin cepat kita berinvestasi pada energi bersih, semakin besar peluang kita mengurangi dampak buruk krisis iklim di masa depan. Pemerintah tentu tidak dapat bekerja sendiri, melainkan diperlukan kolaborasi dan sinergi yang kokoh antara regulator, sektor bisnis, organisasi masyarakat, dan para ahli untuk mencapai masa depan Indonesia yang lebih berkelanjutan. Maka dari itu, terkait 4 poin kesepakatan hari ini, semua pihak baik dari pemerintah, Walhi, PT Indika Energi, dan IESR bersepakat untuk saling bekerjasama dalam mengurangi emisi karbon dan mempercepat penggunaan energi terbarukan demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih.